Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Radio Farmasi yang beranggotakan Kasuara Yosa Pamungkas, Anggi Intan Liana S, Dini Yulanda Putri, dan yang terakhir Yurike Trianti. Langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu konsep dasar proteksi radiasi dan dosimetri. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pengertiannya. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik, atau cahaya dari sumber radiasi. Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan foton adalah jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Misalnya adalah gamma dan sinar X, dan juga termasuk radiasi tampak seperti sinar lampu, sinar matahari, gelombang microwave, radar, dan handphone. Berdasarkan sumbernya, radiasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu radiasi alam, adalah yang berasal dari sinar kosmos, sinar gamma, dan kulit bumi, peluruhan radium, dan thorium di udara, meliputi radiasi benda-benda langit, dan radiasi dari kerak bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu radiasi buatan. Adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan aktivitas manusia, meliputi radiasi dari tindakan medik dan radiasi dari reaktor nuklir. Selanjutnya prinsip proteksi radiasi. Menggunakan pelindung atau shielding, penggunaan perisai atau pelindung berupa apron berlapis timbal, glove timbal, kacamata timbal, dan sebagainya yang merupakan sarana proteksi radiasi individu. Tidak menghandle hewan secara langsung. Hewan dapat disedasi atau bila perlu dianestesi. Kedua, menjaga jarak. Radiasi dipancarkan dari sumber radiasi ke segala arah. Semakin dekat tubuh kita dengan sumber radiasi, maka paparan radiasi yang kita terima akan semakin besar. Pancaran radiasi sebagian akan menjadi pancaran hamburan saat mengenai materi. Radiasi hamburan ini akan menambah jumlah dosis radiasi yang diterima. Ketiga, mempersingkat waktu paparan. Sedapat mungkin diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Hal ini untuk mencegah terjadinya paparan radiasi yang besar. Pengaturan miliampere second yang tepat dengan waktu paparan 0,0 detik lebih baik daripada 1 detik. Nilai kapasitas spital paksa yang digunakan cukup tinggi sehingga daya tembus dalam radiografi cukup baik. Dengan demikian, maka pengulangan radiografi dapat dicegah. Selanjutnya yaitu paparan radiasi eksternal dan internal. Yang pertama, pemantauan dosis radiasi perorangan dilakukan secara eksternal dan internal, di mana pemantauan eksternal dilakukan dengan menggunakan dosimeter perorangan. Pemantauan internal dilakukan secara in vivo dan atau in vitro. Yang kedua itu pengendalian daerah kerja, yaitu dilakukan dengan cara pembagian daerah kerja, pemantauan paparan radiasi, dan atau kontaminasi radioaktif menggunakan alat ukur. Selanjutnya masuk ke dosimetri, di mana dosimetri radiasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai besaran dan satuan radiasi. Dalam hal ini, berbagai faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah jenis radiasi dan bahan yang dikenainya. Selanjutnya masuk ke pembagian dosimetri. Dosimetri dibagi menjadi dua, yaitu dosimetri eksterna dan dosimetri interna. Di mana dosimetri eksterna itu untuk menentukan besaran paparan suatu radiasi yang terletak di luar suatu medium atau di luar tubuh manusia pada suatu titik di udara. Sedangkan dosimetri interna itu apabila terjadi masuknya zat radioaktif, maka informasi lamanya zat radioaktif tinggal di dalam tubuh menjadi sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.